Sebelum kenal Islam ya Bang ya, ya normalnya gadis-gadis ya Bang ya, anak-anak muda lah, maksudnya ya masih suka hura-hura, senang-senang kayak gitu. Ya kehidupan saya sih sebelum mengenal Islam ya kayak gitu sih Bang, maksudnya pergaulannya juga, cuman memang saya bukan pergaulan yang aneh-aneh sih enggak, cuman ya masih suka nongkrong dan segala macam ya, layaknya pergaulan anak muda lah seperti itu. Cuman memang pergaulan saya itu memang semuanya ya karena saya non-Islam ya, kawan-kawan saya juga non-Islam. Kebetulan tempat kerja saya kan tempat kerja non-Islam, jadi ya lingkup pergaulan saya ya seperti itu Bang, sama-sama mereka. Tapi walaupun saya sama-sama mereka, kadang ada waktu saya merasa kalau hati saya tuh nggak nyambung gitu secara rohani gitu ya Bang ya. Walaupun kita istilahnya waktu itu seagama, tapi saya merasa kadang-kadang saya kayak ada hal yang nggak nyambung gitu. Misalnya ketika mereka ngajak ibadah pun saya suka nolak dan segala macam waktu itu, seperti itu. Memang saya di agama lama pun bukan tipe orang yang religius sekali, karena menurut saya waktu itu ya agama itu urusan saya dengan Tuhan gitu. Jadi saya kayak memang kok dengan mereka ya apa saya nggak ngerti sih, apa karena saya merasa kurang tertarik jadi saya kurang religius atau apa begitu sih Bang. Saya rajin ibadah setiap minggu, tapi ketika saya di tempat ibadah saya nggak ngapa-ngapa, cuma diam datang gitu. Jadi kayak suatu kewajiban saya datang gitu aja. Tapi saya sampai di situ ya saya bukan yang bisa gimana ya, kayak berdoa khusyuk seperti orang, enggak. Ya saya datang, ya seperti ya kewajiban yang ada waktunya, ada jadwalnya, seperti itu. Terus ketika ibu saya waktu itu terakhir mau meninggal, yaitu saya pernah bilang kalau beliau ingin masuk Islam lagi gitu. Cuman ya itu saya bilang waktu itu, saat itu saya mungkin ego ya, dengan usia saya yang masih belum matang, mungkin saya egois, jadi saya kayak ngelarang ibu saya untuk masuk Islam, dan itu hal yang bikin penyesalan dalam diri saya sampai sekarang gitu Bang. Ketika saya waktu itu hanya mikir karena saya nggak mau orang tuh melihat ibu saya pindah-pindah agama, gitu aja pemikiran saya waktu itu saat umur saya seperti waktu saya umur itu, tanpa saya tahu kalau ya ini keinginan orang tua ini. Dan sebelum ibu saya ngomong mau kembali ke Islam lagi pun, ibu saya udah cerita kayak banyak hal yang beliau temuin gitu Bang, seperti kayak banyak hal yang kayak dia dengar suara azan kayak terketuk hatinya. Tapi waktu itu saya nggak mikir sampai kayak gitu. Yang saya pikirkan nanti kita malu kalau mami itu pindah-pindah agama. Saya waktu itu mikirkan seperti itu. Saya waktu itu kayak pemikiran saya cuma sempit doang, hanya karena mikir apa ya, tanggapan orang. Saya nggak mikir perasaan ibu saya seperti apa dan bagaimana. Jadi ketika ibu saya udah meninggal waktu itu, saya merasa saya sendiri kan Bang, dan saya merasa saya nggak tahu saya harus bagaimana, terutama dalam hal ibadah, dalam hal urusan rohani saya. Karena dari dulu saya simpel ya Bang mikirnya. Ketika ibu saya ada, ibu saya yang selalu berdoa untuk saya gitu kan. Jadi saya istilahnya saya kerja tenang, masih ada ibu saya yang mendoakan saya. Tapi ketika ibu saya nggak ada, saya bingung perkara masalah urusan rohani saya. Saya dengan Tuhan nggak dekat. Saya merasa itu waktu itu. Saya juga setelah itu jarang ibadah juga. Karena waktu ada ibu saya, ya ibu saya yang ajak untuk ibadah. Terus
saya ada ngerasa kekosongan dalam diri saya. Dan kekosongan ini tuh bukan bisa diisi dengan, waktu itu agama saya waktu itu tuh dengan ibadah, walaupun saya lakukan doa dan ibadah tuh, tapi bukan itu yang saya cari. Bukan itu yang bikin saya tenang, bukan itu yang bikin saya hal yang ingin saya dapatkan tuh bukan dari itu. Kemudian saya juga sulit tidur saat itu, Bang. Saya sulit tidur, saya sulit tidur, dan saya udah nyoba berbagai macam musik lah, dari musik klasik untuk bantu saya tidur. Tapi hal itu tuh nggak bikin saya tidur, hingga akhirnya di pencarian YouTube saya itu muncul ayat saya kurang lupa ya, kayak ayat kursi atau ayat apa gitu ya, Bang ya. Pokoknya panjang, ada 1 jaman. Kemudian saya kayak terklik aja. Kemudian itu tuh tiba-tiba saya tertidur sampai itu sekitar 2 jaman ya. Maksudnya dia terputar terus sampai 2 jaman, dan kemudian saya tertidur dan pagi-pagi ya udah, kok saya bisa tidur seperti itu waktu itu, Bang. Jadi saya ngerasa kayak dari situ saya mulai mungkin ini yang saya cari. Akhirnya saya mulai dari situ, saya mulai sering browsing tentang Islam, tentang bagaimana jadi mu'alaf, dan banyak sharing ke teman saya. Enggak sih banyak teman, maksudnya teman terdekat saya, dan mereka support saya kayak gitu. Terus saya banyak juga beli buku tentang Islam, seperti itu, Bang. Suka dengan salah satu itu ya, Habib Hussein Hadar ya, Bang. Mungkin karena pendekatan beliau tuh mudah dipahami gitu, menurut saya, dari perspektif saya. Kemudian saya beli bukunya beliau, judulnya tuh Tuhan Ada di Hatimu. Jadi saya beli buku beliau, saya baca, kemudian saya juga subscribe YouTube-nya, saya nonton YouTube-nya, dan itu yang membuat saya, ternyata Islam itu indah, Islam itu mudah. Sampai sekarang saya beranggapan bahwa Islam itu agama yang tidak pernah menuntut kita, tidak pernah menuntut kita untuk, gimana ya, Bang ya? Kayak tidak memberatkan kita. Kayak Tuhan itu, Allah itu bukan ada di Mekah, bukan ada di tempat-tempat ibadah, tapi kalau kamu mau mencari Allah, itu ada di hatimu. Dan itu yang saya pikir, iya sih, itu yang saya cari. Maksudnya, kita tidak perlu sibuk mencari kemanapun, tapi coba kita kayak pahami dulu perasaan kita seperti apa. Waktu itu saya kemudian saya ikutin ceramah-ceramahnya, pendekatan-pendekatannya. Kemudian saya banyak follow sosial media beliau, dan beliau membuat saya tuh tertarik dengan Islam. Karena cara beliau untuk menyampaikan ke orang seperti saya nih, Bang, yang nggak bisa langsung yang berat gitu. Ya, kata-kata beliau tuh mudah saya mengerti, mudah dicerna, dan itu yang buat saya, iya ternyata Islam itu indah kok. Mudah kalau kita pelajari, nggak usah kita terlalu berpikir, sholatnya 5 waktu dengan berbagai macam bacaan. Ternyata sampai sekarang alhamdulillah saya udah bisa sholat 5 waktu. Saya tuh mau syahadat tuh, hari itu tuh hari yang saya tunggu-tunggu. Jadi ketika saya udah syahadat, saya merasa kayak, akhirnya syahadat juga, akhirnya selesai juga hal yang selama ini saya cari, hal yang selama ini saya dapatkan, kayak gitu, Bang. Tenang sih, Bang. Saya merasa, kayak hati saya tenang, terus saya merasa kayak, seperti apa yang saya cari, ini loh, saya dapatkan. Walaupun saya waktu itu belum tahu sama sekali apapun, maksudnya kayak sampai dijelasin nanti selesai ini pulang,
mandi besar apa gitu dan segala macam. Saya masih kayak bingung sendiri gitu bang. Waktu itu iya sampai saya minta catatan, saya tempel. Jadi itulah saya bilang rumah saya itu penuh tempelan gitu. Ya gitu, di mana saya ngeliat itu saya bisa hafalkan kayak gitu bang. Saya sholat nih, jadi arah kiblat. Ya di depannya saya tempelin di dindingnya. Jadi ketika saya sholat kan waktu itu saya belum hafal. Bukan belum hafal, sama sekali saya nggak tahu. Gitu kan bang. Saya tahu gerakannya cuman ya saya belum hafal. Jadi saya bacain itu, jadi saya catat bang sampai berlembar-lembar. Itu pun waktu itu masih suka salah. Terus akhirnya ya alhamdulillah lancar. Terus tempelannya sekarang ya masih ada. Tapi saya udah nggak pakai karena saya udah hafal gitu. Semuanya bang. Saya SD tuh satu kelas tuh yang non-Islam cuma saya waktu itu. Karena non-Islam cuma saya, jadi guru agama saya tuh selalu kalau ada pelajaran Islam boleh ikut atau boleh misalnya di luar. Yang kalau sendiri ngapain di luar bang, mendingan saya ikut aja dalam kelas, kan maksudnya duduk aja. Jadi ketika saya duduk, guru agama saya itu kayak bertanya kepada mereka, kepada teman-teman saya, apa bedanya azan subuh dengan azan sholat yang lainnya. Terus nggak ada yang tahu jawabannya kan, karena kita masih anak-anak banget kan waktu itu. Terus guru saya jelaskan, ya itu yang tadi abang ucapkan tuh as-sholah itu. Terus beliau tanya artinya apa, ya saya yang jawab artinya, lebih baik sholat daripada tidur. Terus beliau kayak, kok Laras tahu gitu. Saya bilang dong, ya kan tiap pagi saya dengar. Saya bilang gitu, sekalian sekalian ceramah Pak Ustadz waktu itu saya bilang. Jadi beliau kayak, oh masa kalian kalah dengan muslim waktu itu. Dan nggak tahu sih bang, saya memang karena saya setiap SD itu ikut pelajaran, bukan ikut, saya duduk aja sih. Terus dengarkan misalnya guru saya sampaikan materi, sampailah ujian nasional tuh bang. Karena ujian nasional, jadi mereka ini, jadi saya ini dibilang, saya kan nggak ada ujiannya nih. Karena saya sendiri non-muslim, jadi guru saya bilang, kamu boleh ikut, boleh aja duduk di sini. Kalau mau ngerjakan soal terserah. Ya udah, daripada saya nggak ada buat kan, saya kerjakan soal. Nilai saya yang paling tinggi tuh bang. Ketika waktu itu ajaran mereka sampai aneh, saya pikir kayaknya itu diulang-ulang terus deh, masa nggak hafal-hafal. Saya bilang kayak ilmu fikih apa, saya udah lupa sih. Tapi kayak bacaan ini kayak gitu. Jadi saya ingat saya waktu itu 8,5 ya, 8,5. Saya suka ikut, bahkan waktu itu saya lucunya, tapi nggak tahu lah, apakah itu kayak keinginan hati saya ketika teman-teman saya ujian prakteknya sholat di masjid. Terus saya nggak harus masuk, saya boleh aja libur waktu itu, nggak perlu ikut kata guru agama saya. Tapi kalau mau ikut terserah. Ya saya ikut, saya minta antar tuh. Ya udah, saya ikut aja. Saya kerja di salah satu sekolah Katolik swasta di Pontianak ini. Saya ngajar TK. Karena memang jurusan saya TK, PG PAUD. Jadi waktu itu sekitar bulan Januari tahun lalu, saya udah ajukan untuk pengunduran diri. Itu sih bukan karena saya mau masuk Islam langsung, itu enggak bang, waktu itu. Cuman kayak kalau saya berpikir kalau saya masih di sini, keinginan saya yang yang ingin saya capai ini nggak bakal bisa terwujud waktu itu. Termasuklah keinginan berpindah agama. Tapi dari bulan Januari saya kan baru bisa keluar bulan Juli. Selama 6 bulan itu bang, dari awalnya saya ketika mengundurkan diri, alasan saya karena saya mau pindah agama. Maksudnya alasan dalam diri saya, tapi bukan alasan saya dengan mereka, enggak. Tapi selama 6 bulan ini tuh saya kayak, perasaan saya tuh campur aduk gitu bang. Tiba-tiba teman tuh jadi baik banget, care. Jadi suasana kerja kok jadi
Jadi kayak kekeluargaan, dan hal itu tuh kayak ketika udah terakhir saya kayak nggak mau keluar Bang. Kayak seperti, aduh, salah nggak sih keputusan saya keluar? Apa benar kalau yang saya lakukan ini udah sesuai dengan apa yang saya inginkan, kayak gitu Bang. Sampai akhirnya keluar, dan saat keluar pun saya kayak masih belum bisa lepas dari tempat kerja lama saya. Suasana kerja tuh lebih enak gitu waktu itu, ketika kayak ada perasaan seperti itu. Makanya saya kayak, wah, payah, kayak itulah, dalam perasaan saya ini bingung sampai akhirnya ya udah, kayak saya putuskan, ya udah keputusan dari awal, gak mungkin saya tarik lagi ucapan saya kan. Akhirnya keluar. Iya, waktu itu memang jenjang pendidikan saya itu kebetulan ketika saya lanjut kuliah lagi, kebetulan S2 saya kan memang untuk jenjang pendidikan kepala sekolah waktu itu gitu. Ya memang banyak kecewanya sih Bang. Maksudnya mereka, keputusan yang saya ambil ini banyak mengecewakan mereka. Karena kayak seperti nggak direncanakan, kok udah direncanakan nih bakal seperti ini, kenapa malah keluar seperti itu. Saya masih ngajar sih Bang, tapi ngajar les aja, jadi kayak ya freelance lah. Hasilnya cukup? Ya alhamdulillah Bang. Ya ada masalah keuangan, masalah juga keluarga, dan segala macam. Setiap orang punya masalah dengan keluarganya masing-masing, pasti ada. Tapi ya masalah keluarganya ya saya coba untuk perbaiki lah Bang. Banyak hubungan saya dengan keluarga, dengan teman yang sampai saat ini masih kurang berjalan baik. Saya coba untuk memperbaiki Bang. Walaupun sulit untuk mereka menerima atau apa, tapi saya coba perbaiki. Saya coba mulai untuk ya menghubungi, mendekati seperti itu Bang. Nggak tahu sih, saya tuh selalu berdoa dipertemukan jodoh yang beriman ya Bang, jodoh saya ya dunia akhirat. Jadi ya alhamdulillah lah, saya ada ketemu orang, dan orang itu juga satu pemikiran dengan saya. Ya kami juga enggak pacaran yang itu sih, enggak, cuman memang niatan kita mau nikah. Mungkin ya insya Allah tahun ini, amin. Saya tuh ngerasa kadang-kadang saya sendiri gitu Bang. Jadi ketika saya menemukan orang yang bisa mendengar semua, sabar, keluh kesah saya juga, tanpa menuntut saya harus seperti perempuan yang sempurna, itu yang saya bersyukur Bang. Kok ketika ibu saya masih hidup, hal itu kali Bang yang mau saya, ya udah Mami mau masuk Islam lagi, udah pasti saya izinkan, udah pasti saya nggak egois. Dan itu juga yang sampai sekarang salah satu yang menjadi beban saya. Kayak saya merasa kayak kenapa saya egois sekali, merasa kayak bersalah gitu Bang. Ini kan lembaga untuk mu'alaf ya, jadi sangat membantu lah, dimana kita berkumpul sesama mu'alaf, jadi saling mendukung. Jadi untuk kami para mu'alaf nih Bang, kadang merasa ya kita bingung untuk belajar, bingung juga untuk kemana sih tuntunan kita nih, yang bisa nuntun kita. Ya kayak kasus saya mungkin nih, saya masuk Islam kan bukan karena mau menikah. Jadi ketika saya masuk Islam ya saya sendiri, benar-benar sendiri gitu kan. Jadi dengan lembaga-lembaga seperti Saudara Seiman ini ya sangat
membantu untuk tempat kita berkumpul, tempat kita belajar, dan menuntun kita ke arah yang lebih baik lah Bang pastinya. Untuk mu'alaf-mu'alaf baru yang seperti saya, memang ketika jadi mu'alaf itu tidak serta-merta semua keinginan kita semua berjalan baik, semua berjalan mulus, itu tidak. Tapi yang satu harus jadi pegangan kita ketika kita masuk Islam, yakinilah Islam itu belajarlah, jangan karena ada masalah atau ada sedikit gangguan terus kita mulai goyah. Jadi percaya aja bahwa ini adalah cara Allah untuk menaikkan tingkat hidup kita, seperti itu. Saya Angelina Larasati, saya sudah bersyahadat dari tahun 2021 kemarin September. Semoga cerita saya dapat memotivasi kita semua, terutama bagi para mu'alaf-mu'alaf baru untuk tetap berjuang di jalan Allah.